Shalom Jemaatku Graha Prima yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan beribadah pada hari ini Minggu Paskah keempat tanggal 3 Mei 2020 dengan tema Kawanan Domba Aman dalam Lindungan Gembala Baik. Untuk itu kita bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 295 ayat 1 dan 2. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku bergumam pada indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau ragaku, bangunlah. Nyatakanlah kegemaranku atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersukacita dan mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau membangkitkan Tuhan kami Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan anakmu telah menjadikan kami manusia berpengharapan di dunia ini. Kini kami tidak takut lagi kepada ancaman maut karena Tuhan kami hidup. Dosa dan maut tidak berkuasa membelenggunya. Ya Allah, puji dan syukur kami naikkan padamu, karena dalam Kristus Engkau juga telah merenggut kami dari perhambaan dosa dan menjadikan kami anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, kita memuliakan Tuhan dari Kidung Pujian, Tuhan adalah Gembalaku.
adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang terambil dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua, dan begitu seterusnya. Kita di ayat yang ke-6 kita akan bersama-sama dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita bersama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa serta berita anugerah Tuhan, kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, 2, dan 4.
jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Allah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingku? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu diberikan waktu kepada kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan luputkanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapanmu. Karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu.
kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Namun kita sebelumnya menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 45 ayat 1, 3, dan 4. Kami undang bangkit berdiri. Ya Roh Kudus berkurnia, penghibur yang terkarib,
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta untuk Minggu tanggal 3 Mei 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Pendeta Norani Simanjuntak STH. Tuhan Yesus memberkati. Yang terhormat, seluruh jemaat POU Graha Prima diinformasikan sesuai anjuran maklumat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Max strip 2 strip 3 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona COVID-19. Yang pertama, sehubungan dengan hal ini, di atas bahwa kegiatan gereja POU Graha Prima untuk sementara waktu diberhentikan sampai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi aman, guna menjaga memutus penyebaran COVID-19. Yang kedua, ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah POU Graha Prima yang dikirim melalui WA strip FB grup gereja-gereja POU Graha Prima setiap minggunya. Bagian yang kedua, dimohon agar jemaat POU Graha Prima mengikuti anjuran pemerintah tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk tidak bepergian atau pulang kampung. Yang ketiga, dukungan doa jemaat sakit dan dalam pemulihan. Yang pertama, Bapak Hengki Panjaitan Borusi Hombing, Saudara David Naipospos, yang berulang tahun tanggal 27 sampai dengan 3 Mei 2020. Tanggal 27 April, Saudara Berton Wendiven, anak Wilson HN, anak Yosefa Trisnauli Jendrato, anak Clara Aleza Makelap. Tanggal 28 April, Saudara Ira Sandira Sinaga, anak Aldo H. Pasaribu. Tanggal 29 April, Bapak Morris Marudut Panjaitan, Bapak Tiger Tinambunan, anak Laurencia Armita, anak Dias Afriano Sitanggang. Tanggal 30 April, Bapak Tonggo Antoni Manurung, Bapak Apriadi Paita, Bapak Pardi Wiro Simbolon, Bapak Fritz Erwin Fredman Sipahutar, Saudari Elvianti, anak Excelsius Anugrah Pandiangan. 1 Mei, Bapak Eliantoni Saragi, anak Meli Marwanti Tambunan. Tanggal 2 Mei, Saudari Joseph Timbul Benget S, Ibu JH Pasaribu Borusiagian. Tanggal 3 Mei, Bapak Dolphin Larenaung, anak Naomi Ulina Huta Barat. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Pendeta Norani Simanjuntak STH. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 285 ayat 1, 2, dan 5.
jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalannya yang lurus dan bakal. Kebajikan Tuhan beri seumur hidupku, telah ku tinggal selamanya di rumah Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki renungan kita lewat firman Tuhan pada hari ini. Maka sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan menyapa kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memperhatikan Alkitab kita. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga pembuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya dan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini kita dikasih tema kawanan domba aman dalam lindungan gembala yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya dan selalu mengalami dalam hidup kita, gembala yang baik itu adalah satu-satunya Yesus Kristus. Nah, kehidupan gembala dan dombanya itu digambarkan sebagai satu kesatuan, sebagaimana Allah kepada umat manusia di dalam kehidupan keseharian kita. Gembala itu bertanggung jawab terhadap domba gembalaannya, sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan selalu percaya apapun yang mereka lakukan
semuanya pasti akan berhasil dan membawa damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Kesaksian Raja Daud dalam Mazmur 23 yang sudah kita dengarkan tadi melalui pengantar firman Tuhan dan hubungannya dengan Yohanes 10 ayat 1 dengan ayat 10 ini menjadi kesaksian hidup dan iman kita kepada Tuhan sehingga kehidupan kita termotivasi untuk sungguh-sungguh dapat melewati kesulitan dan bahkan ancaman di dalam kehidupan kita. Karena itu ada damai sejahtera, ada kenyamanan, ada pengharapan yang hidup di dalam gembala yang baik itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila domba mendengar seruan dari gembalanya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Sekalipun kita dalam ancaman, dalam maut, masa bahaya, dan juga kita mampu menyaksikan bahwa kuasa gembala itu, bahwa kekuatan gembala itu jauh melebihi kekhawatiran kita, jauh melebihi apa yang kita pikirkan, bahkan apapun yang belum terjadi dalam kehidupan kita, dalam segala sesuatunya. Gembala yang baik akan kita lihat di sini apa perbedaannya dengan gembala upahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bahwa gembala yang baik itu akan mencukupi. Sudah kita dengar tadi dalam Mazmur 23, dia akan memberikan kepada kita kecukupan jasmani dan rohani. Sehingga hidup kita tidak menjadi kekurangan. Yang kedua, membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Berarti ada kenyamanan, berarti ada rasa percaya diri, ada rasa bangkitkan semangat. Sehingga kita tidak merasa kekeringan, hampa, dan sebagainya. Membawa domba-dombanya kepada jalan yang benar, sehingga tidak tersesat. Sehingga kita yakin bahwa dalam perjalanan itu ada tujuan akhir yang mau dinyatakan kepada kita. Melewati pintu yang benar, sehingga pada akhirnya domba-domba itu akan menemukan padang rumput yang hijau tadi. Kemudian domba-dombanya itu mengenal suaranya. Kalau kita lihat di kampung atau mungkin juga kita punya peliharaan di rumah, kalau kita yang memanggil, pasti yang kita pelihara itu atau yang kita jaga itu mendengar dan datang. Ya, tapi kalau orang lain yang memanggil, belum tentu dia datang karena suara itu asing, suara itu tidak dikenal. Tapi suara gembala yang baik itu didengar oleh dombanya sehingga apapun yang diserukan oleh gembala tadi, maka domba-domba itu akan mengikuti. Kemudian dia berjalan di depan untuk menghalau musuh yang datang. Sehingga kalaupun ada yang menghalangi, dia bisa di depan. Sehingga dia juga rela menyerahkan dirinya untuk domba-domba yang digembalakannya. Artinya di situ kita mau lihat bahwa dengan berjalan di depan dia melindungi, menjaga, memelihara keselamatan dari domba-domba yang dijaganya. Berbeda dengan upahan. Kalau dia gembala upahan, dia hanya menerima upah sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan jam masuk, hari kerja dan sebagainya. Setelah itu selesai. Dia tidak bertanggung jawab dengan keselamatan domba-domba yang dijaganya. Mau datang musuh kek, mau berbahaya kek, mau bagaimanapun gembalanya itu bukan urusan saya. Dan kemudian dia hanya bertanggung jawab kepada tugas dan jam kerja. Tidak untuk keselamatan, tidak untuk mendengar suaranya, tidak membawa kepada pintu yang benar atau kepada jalan yang benar. Begitu juga kita akan melihat bahwa dia juga akan memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Masa saya mau kehilangan nyawa saya demi domba-domba ini? Pasti dia pergi dan melarikan diri sehingga dia diselamatkan. Nah, masa-masa sekarang ini, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau bertanya dalam hati kita, gembala yang baik itu selalu memberikan kepada kita sesuatu yang baik, sesuatu yang penuh pengharapan dan sebagainya. Sekarang ini datanglah musibah, datanglah wabah virus corona, COVID-19 ini.
Sekarang kita mau bertanya, di manakah peranan gembala yang baik itu dalam hubungannya dengan COVID-19 atau virus corona ini? Kalau gembala yang baik mungkin nggak ada virus, nggak ada bahaya, nggak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Tetapi kita mau melihat dari positifnya, Tuhan memakai pemerintah kita untuk menyelamatkan kita dari COVID-19 atau virus corona ini. Yang pertama kita lihat, kita diarahkan untuk hidup sehat. Cuci tangan, cuci muka, bersihkan, selesai mandi, basuh, simpan, dan cuci dan sebagainya. Maka selesai itu kita mandi dan kita segar. Dan kemudian jaga pola makan yang sehat. Mungkin selama ini kita lapar makan, atau mungkin kita karena pekerjaan jadi lupa, sehingga asam lambung naik dan sebagainya. Dan juga kita jaga jarak demi kebaikan, supaya kita tidak terinfeksi atau tidak terpengaruh atau tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi saya punya pengalaman begini, ketika bertamu di suatu tempat, nah di situ dikatakan gini, maaf ya, kita nggak usah salaman dulu. Dalam hati saya, bagaimana kekeluargaan yang selama ini baik kok tiba-tiba nggak boleh salaman gitu ya. Ada kadang-kadang rasa ketersinggungan. Tetapi mereka lapisi, mengatakan demikian. Ini sesuai dengan anjuran pemerintah, jangan tersinggung ya. Bahkan juga saya pernah kunjungan ke jemaat menceritakan bahwa mereka punya anak 3. Nah, selama dalam COVID ini tidak ada lagi salam-salaman dengan orang tua. Pulang kerja, malam Pak, masuk kamar, mandi, masuk kamar lagi. Besok pagi berangkat juga begitu. Pagi Pak berangkat. Dan ibunya bercerita, kalau dipikir-pikir Inang Pendeta, sakit perasaan ini, tersinggung karena COVID ini. Tetapi saya mengambil hikmahnya, positifnya, bahwa dengan demikian kita melaksanakan anjuran kesehatan. Yang kemudian kita melihat stay at home itu ada persekutuan dan pertemuan yang eksis dari keluarga inti. Misalnya selama ini bapak anak-anak belum bangun udah pergi, pulang sudah tidur. Nah kalau sekarang tinggal di rumah, ada persekutuan yang kecil antara ayah, ibu dan anak menjadi lebih akrab. Ada waktu bermain bersama, bercengkrama bersama, dan melakukan aktivitas-aktivitas bersama. Jadi yang kemudian kita lihat, ada lagi iman yang dibangun dalam persekutuan jemaat, ibadah di rumah. Mungkin selama ini tidak ada mimbar agama, ibadah di rumah. Tetapi sekarang dengan streaming ini, walaupun katanya jaga jarak satu sana satu sini, kita bisa lihat layar itu, streaming itu, bahwa ada ibadah persekutuan di rumah. Selama ini mungkin ibunya aja yang ke gereja, bapaknya enggak. Atau bapaknya aja yang ke gereja, ibunya enggak. Atau hanya anaknya saja ke gereja, bapak ibunya enggak ke gereja. Tetapi dengan ada streaming ini kita bisa melihat bahwa ada persekutuan jemaat di rumah. Ibadah di rumah. Sehingga terjadilah suatu gerakan yang baru membangun iman jemaat. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa pertumbuhan semakin bertumbuh selama ini. Jadi tidak ada alasan bapak aja, ibu aja atau anak aja ke gereja, tetapi ibadah di rumah mempersekutukan satu jemaat yang kecil. Kita tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, patuh kepada anjuran dan arahan pemerintah dari kebaikan yang ada. Jadi kita kadang-kadang ada juga yang melawan arus kan, apa sih gitu ya. Kalau sudah kena baru. Jadi beberapa saat ini sudah meningkat di ujung Menteng, di Kayu Tinggi, di ini dan tempat yang lain, maka orang baru merasa khawatir. Kalau tadinya anggap enteng gitu ya. Jadi ini wabah mendunia, membuat kita semakin menyadari bahwa Allah tidak tinggal diam dengan kejadian ini, tetapi Allah memberikan ini suatu kepada kita yang positifnya kita ambil, bahwa persekutuan dengan jemaat itu membawa dampak yang baik juga pada kita. Nah, kemudian kita akan mengambil intinya dari jemaat Tuhan, bahwa gembala yang baik itu puncak dari kasih Allah yang sesungguhnya yang telah dinyatakan di Yohanes 3 ayat 16 itu. Yaitu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah jemaat Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Kalau ada gembala yang baik, berarti harus ada domba yang baik. Sekalipun Yesus mempunyai 100 domba, ada satu yang harus lari dari jalurnya. Tetapi Yesus berkata, aku mencari domba yang hilang, domba yang sesat. Karena yang 99 ini sudah pasti selamat. Tetapi dia tidak mau kehilangan satu domba yang digembalakannya, supaya semuanya selamat, maka itu dicari. Kitalah domba-domba yang dicari Tuhan. Kitalah domba-domba yang akan diselamatkan Tuhan. Sekalipun kita seringkali lewat jalur yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Maka sekarang kita akan membawa kehidupan kita ini kepada gembala yang baik. Supaya kita dituntunnya kepada keselamatan, dicukupkan secara jasmani dan rohani. Kita dibawa kepada padang rumput yang hijau. Pujilah nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami boleh Tuhan melewati masa-masa sulit, begitu berbahayanya wabah yang sedang terjadi. Tuhan kami sungguh yakin dan percaya Engkaulah gembala yang baik, yang mampu menjaga dan memelihara kami. Engkau pakai pemerintah kami Tuhan, mewakili Engkau untuk mengarahkan, menganjurkan kami menjaga kehidupan iman dan jasmani kami, sehingga kami boleh diselamatkan, sehingga kami beroleh kesehatan dan juga masa depan yang penuh harapan. Pakailah hidup kami Tuhan sebagai domba-domba yang setia dan taat, sekalipun banyak tantangan, banyak juga halangan dan hal-hal yang tidak Engkau inginkan yang telah kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan supaya kami bisa menjadi domba kesukaan-Mu. Karena itu ya Tuhan, sekalipun kami sering sekali melanggar firman Tuhan dalam hidup kami, tetapi Tuhan Engkau mencari kami seperti Engkau mencari domba yang hilang, domba yang sesat, supaya kami memperoleh keselamatan yang kekal yang telah Kau nyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi keteguhan iman dan percaya kami melewati hidup kami ke depan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyambut nyanyian Kidung Jemaat 415 ayatnya yang pertama dan ayat yang ketiga. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, puasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam
kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa doa-doa syafaat kami, kerinduan kami dalam lindungan Tuhan, menyamankan kami dalam menjalani kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa saat ini Tuhan, untuk satu kesatuan dalam pelayanan dari para majelis di gereja-Mu Pou Graha Prima ini, sehingga apapun yang kami lakukan adalah untuk melayani Engkau dengan kerendahan hati kami, dengan kesungguhan kami, dengan keikhlasan kami dan rasa syukur kami. Engkau masih memberikan kesempatan kami Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas panggilan kami dalam marturia, diakonia, dan koinonia. Karena itu Tuhan berkatilah setiap pelayanan kami, berkati keluarga kami, dan semua anak-anak yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu dalam ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Biarlah melalui peringatan ini Tuhan membawa kami untuk sungguh-sungguh menyadari 1 tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan, jadikanlah berkat, jadikanlah sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami dapat melalui hari-hari kehidupan kami bersama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sudah Engkau karuniakan di tengah-tengah keluarga kami, dalam pertumbuhan mereka, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh berkembang, sehingga boleh menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga dengan yang di dalam studi, menghadapi ujian, baik ujian semester, ujian kelulusan, ujian kenaikan kelas, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan anak-anak kami, anak-anak yang prima, anak-anak yang teladan, anak-anak yang mengerti dan takut akan Tuhan. Berkati mereka dalam studi, dan berkati juga dalam proses belajar mengajar. Berkati orang tua, guru yang mengajar, dan anak-anak kami, sehingga apapun yang menjadi cita-cita mereka Tuhan, boleh terlaksana dengan yang baik. Begitu juga Tuhan anak-anak kami yang bangku kuliah yang sudah akan selesai dan sudah menyelesaikan pendidikan mereka. Dan begitu juga yang akan mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja. Berikan kepada mereka kemandirian, kedewasaan, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan, semuanya itu menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi-Mu saja. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jodoh dari anak-anak kami, sehingga mereka boleh menemukan pasangan hidup yang daripada-Mu Tuhan, sehingga membawa sukacita bagi kami orang tua dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik di rumah atau di rumah sakit ataupun di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Hengki Panjaitan dan juga Saudara David Naipospos ataupun yang tidak kami ketahui Tuhan keberadaan mereka masing-masing. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat segala penyakit dari tubuh mereka, tahirkan dan berikan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, dan juga pemulihan. Supaya mereka sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter di atas segala dokter yang ada di dunia ini. Engkau berkuasa mengalahkan segala penyakit yang ada. Memulihkan mereka sehingga mereka menyaksikan kuasa Allah jauh lebih besar dari apapun yang mereka rasakan di dalam tubuh mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk orang tua kami yang ada di hadapan kami saat ini ataupun yang ada di kampung halaman kami. Berkati masa tua mereka supaya mereka menjadi orang tua yang berbahagia, yang mengantarkan semua anak-anaknya menuju masa depan yang terbaik di dalam Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program gereja kami, baik jangka pendek atau jangka panjang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Engkau yang bekerja duduk bersama di meja pelayanan kami. Sehingga apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami ingin wujudkan Tuhan, biarlah semua itu atas pengetahuan-Mu saja. Bapa di surga, kami juga telah mengumpulkan sebagian persembahan kami, apa yang telah Tuhan berikan sebagai berkat bagi kami. Kami kembalikan sebagai kemuliaan kami, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Pakailah untuk kerajaan-Mu, bagian pelayanan diakonia sosial kami, ataupun menjangkau jiwa-jiwa yang di dalam kekurangan dan keterbatasan mereka. Bapa di surga, banyak hal yang akan kami naikkan kepadamu, tapi kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau jauh lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan setiap kami, keluarga kami ataupun lingkungan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menjawab semua doa dan kerinduan kami.
Bapa di surga, kalau ada hal-hal yang kami lakukan yang kurang berkenan bagimu, baik melalui perkataan dan perbuatan kami, ampuni kami Bapa, supaya kami layak menerima berkat baru yang akan Kau sediakan bagi kami ke depan ini. Terimalah doa dan persembahan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai hari ini. Pendeta Majelis MP dan BPP Po Graha Prima mengucapkan selamat hari Minggu dan merayakan hari Paskah yang keempat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.